sekali lagi saya mau minta petunjuk dan arahannya dari Aki nih. Harus bagaimana sih? Iya. Kaitan kasus Subang ini, Kang. Kaitan kasus Subang ini. Dari Jadi kembali lagi, Kang. Tadi Ya. Kang Heri memang istilahnya orang yang memang punya tujuan. ya, Saya sih berpikir bahwa tujuan Kang Heri itu baik. Di luar tadi kita sebelum rekam video ini, Kang Heri juga menceritakan hal-hal yang menurut pendapat saya itu jarang sekali orang mempunyai pemikiran seperti itu. Ya. Satu. Makanya kalau seandainya apa yang saya punya ini, yang saya mampu, yang saya miliki itu memang bisa membantu atau setidaknya sedikit memberikan kebaikan buat Kang Heri sama tim, saya itu manut aja, ikut aja. Orang mau diajak baik kok masa nggak mau, Kang? Ayo saya belikan es krim, enak gratis, masa nggak mau? Bahasanya gitu, Kang. Ya kan istilahnya hal seperti itu menambah, pertama juga mungkin saya bisa jadi banyak saudara, banyak teman, akan banyak hal-hal yang baik lah ke depannya. Ya kalau saya siap dan mau banget, Kang. Ya karena begini ya Ki, tadi seperti apa yang Aki sampaikan, ini kalau ada yang ada di pikiran saya nih, intinya kalau segala sesuatu misalkan ada hal musibah atau ya ini bisa dikatakan berat lah. Kalau misalkan kita sama-sama untuk bareng-bareng untuk mengangkat sesuatu yang dianggap berat ini, saya rasa akan berat ini, beban ini akan terasa lebih ringan. Maksud saya seperti itu, Ki. Iya, Kang Heri. Dan saya tidak usah jelaskan lagi, sepertinya Aki sudah lebih ngerti ya tentang bagaimana yang dimaksud saya tentang hal itu gitu. Paham. Karena kalau saya melihat kapasitas saya gitu. Kalau seandainya saya memang istilahnya bisa mendampingi Kang Heri dan teman-teman, saya lebih pada menekankan gini. Terkadang tuh kan kita tidak tahu ya. Energi itu kan kita tidak tahu. Terkadang kita pergi dari mana. Terkadang energi itu yang nempel di badan kita itu belum tentu itu baik. Akhirnya kita kumpul di satu tempat yang tadinya kita mau mengantarkan teman kita ke Polda misalnya, atau berkunjung kemana gitu ya, untuk mengikuti panggilan. Terkadang dari orang-orang itu kan belum tentu energinya bagus. Ntar si teman A dari mana, teman B dari mana gitu ya. Akhirnya kita ngumpul. Terkadang secara tidak langsung, ini kita bercerita tentang supranatural, Kang ya, atau kaitan dengan energi secara spiritual, keyakinan kita. Bahwa terkadang tuh energi orang-orang itu belum tentu bisa menyatu, yang akhirnya nanti menimbulkan hal positif. Nah, insya Allah kalau saya dari situ mungkin bisa netral, Kang. Mungkin itu kapasitas saya. Kalau seandainya memang saya bisa bergabung gitu ya dengan timnya, atau ya konteks saya yang membantu aja, benar. Ikut merasakan aja lah. Ayo kita bareng-bareng kayak gitulah. Saya sangat terharu, saya seneng banget lah. Kalau seandainya begitu. Tapi kapasitas saya mungkin itu. Nah maksudnya gini, Ki. Aki juga kan pernah bertanya kepada saya. Nah, ini sekarang ingin bertanya juga kepada Aki. Kalau melihat untuk kasus di Subang nih ya, orang juga kan banyak diperbincangkan ya di berbagai macam channel nih, dibahas juga tentang aura mistis atau bagaimana ya. Dan saya sudah sampaikan kepada Aki dan terkait hal itu, kalau untuk yang saya rasakan sendiri. Nah, kalau untuk apa yang dirasakan oleh Aki sendiri nih, dan saya melihat itu adalah bidang keilmuan Aki. Nah, Aki sendiri pas begitu datang ke Subang dan begitu lama memantau kasus yang terjadi di Subang ini, sampai itu akhirnya Aki memutuskan untuk tadi kan tidak terlalu lagi kan ya, cari-carilah ya, cari-cari atau seperti apa. Nah, apakah memang itu ada atau tidak gitu, Ki? Masih ada nggak saat ini menurut pendapat Aki gitu?
energi kaitannya dengan dukun. Iya. Langsung aja kita sebut ya. Iya. Energi kaitannya dengan dukun, saya bilang nggak ada. Nggak ada. Energi kaitannya dengan dukun untuk memperkeruh suasana, menahan, mempersulit proses, nggak ada. Nggak ada ya. Sekali lagi saya tekankan teman-teman di channelnya Kang Heri, nggak ada. Tapi energi dari hal goib di areal TKP ada dan sangat kuat. Dan itu asalnya dari mana? Itu pertama dari tanah tersebut sendiri dulu awalnya. Dari tanah tersebut namanya bisa saya bilang sebutannya ada tanah panas. Tanah panas itu adalah tanah yang memang didiami oleh ras-ras dari koloni jin. Dan kebetulan yang ada di situ adalah koloni. Koloni itu tidak ada rajanya, tidak ada pemimpinnya, hanya perkumpulan dari ras jin saja. Jadi tidak ada raja. Makanya di tempat tersebut sudah punya energi tersendiri. Satu. Kemudian yang menambah kuat lagi energi tersebut adalah ada orang, saya nggak tahu siapa, oknum mungkin, entah siapa, yang melakukan menempatkan sesuatu benda-benda atau prosesi-prosesi ritual tertentu di tanah tersebut. Itu juga bisa menambah energi atau negatif yang ada di tempat tersebut makin besar, Kang. Jadi kalau saya menilai dari pendapat saya ini, melihat dari pantauan saya, tempat tersebut itu memang akan istilahnya memberikan efek pada orang-orang yang di situ mengalami kejadian-kejadian yang memang aneh karena dari efek tanah dan ada oknum mungkin atau siapalah kita nggak tahu melakukan prosesi-prosesi di situ. Itu Kang yang saya rasakan sampai saat ini. Berarti gitu. Ki, kalau memang apa yang Aki masih dirasakan ada gitu kan ya. Berarti dan itu juga adalah bidang keilmuan Aki, berarti intinya doa Aki masih diperlukan tuh untuk hal itu tuh. Kalau misalnya diizinkan misalnya ya, saya sih mintanya ya kalau sudah selesai lah kasus ini gitu ya. Misalnya udah selesai ataupun belum selesai gitu. Terus diminta saya untuk menetralkan di areal, bukan di dalam TKP Kang ya, di areal gitu. Saya mau banget. Saya mau banget karena satu ya akan ada efek banyak kok untuk orang-orang di sekitar lah gitu. Jadi efek dari energi tersebut dinetralkan akan efeknya berimpact baik ya. Mungkin dari orang yang tidak akan takut lagi ya, orang tidak akan serem lagi. Kemudian mungkin yang usaha di sekitar situ Kang bisa lebih kelihatan lagi ya, mungkin tujuannya ke situ. Kalau misalnya diminta gitu sama yang punya tanah gitu ya. Nah kalau ini menarik nih Kini. Nah kalau berbicara diizinkan atau tidak diizinkan, saya untuk kasus Jalan Sagak ini mah tidak banyak berkomentar deh Ki ya. Tetapi secara pribadi saya bisa dikatakan sebagai warga masyarakat Subang saja, istilahnya mengucapkan terima kasih yang luar biasa ya. Intinya sudah menunjukkan rasa simpati dan empati terhadap kasus yang terjadi di Subang ini, sehingga setidaknya Aki juga ikut melakukan sesuatu dengan doa Aki gitu loh, untuk bagaimana bisa kasus yang terjadi di Jalan Cagak Subang ini bisa cepat terungkapkan. Betul, iya Kang ya. Ya mudah-mudahan aja dengan adanya channel ini yang punya tanah denger tuh. Iya. Mungkin bisa jadi ya. Dan boleh mungkin yakin nanti kalau misalkan ada nih, ini mah kan jelas berbicara mengizinkan dan tidak diizinkan, ini jelas nih ya. Saya misalkan ada satu tempat dan saya di situ tempat saya sendiri nih, dan saya merasakan ada sesuatu yang berbeda gitu kan ya, dari biasanya kan seperti itu. Nah kalau seperti itu mah mungkin saya bisa juga ya nanti untuk minta Aki sedianya. Tinggal telepon aja Ki, tolong saya datang lah. Ya intinya untuk menetralisir lah bagaimana di tempat saya itu banyak aura positif ya. Iya. Jadi gini, jadi kalau kaitannya dengan tanah itu kan, ya tadi kan kita hidup berdampingan dengan mereka. Iya. Sebenarnya nggak ada yang salah dengan mereka. Kita juga tidak perlu mengusir. Iya. Karena dia kan nempatin duluan di situ. Apalagi Banul Jan, Kang. Iya. Banul Jan itu atau Aljan adalah salah satu ras jin yang sudah terlebih dahulu ada di dunia sebelum Nabi Adam. Dia udah lebih dulu tinggal di sini. Nah, kalau seandainya ada tanah-tanah yang memang punya efek tertentu karena memang mereka sering berkumpul di situ dan jumlahnya banyak,
itu bukan berarti mereka diusir, Kang. Tapi berdampingan aja gitu ya, tapi tidak mengganggu atau gimana, Ki? Jadi ada sesuatu yang tidak bisa saya ceritakan, Ya. susah lah nanti penerjemahannya, sangat susah, sangat banyak, mungkin nanti banyak spekulasi yang akhirnya nanti Ya. munculkan hal-hal yang aneh. Ya. Intinya gini, tidak perlu diusir, tapi ada cara-cara tertentu yang nanti akhirnya dia akan menimbulkan efek yang tadinya panas jadi adem gitu deh. Gampangnya begitu. Iya, iya, iya. Jadi gampangnya gini, kayak misalnya kita di satu tempat, wilayah misalnya, terus ada contohnya gini, ada pabrik. Iya. Pabrik itu ngeluarin asap, gitu Kang ya. Iya, iya. Sedangkan pabrik itu memang menghasilkan sesuatu yang memang bermanfaat buat masyarakat banyak. Gimana caranya? Tolong dong kurangin asapnya. Bisa nggak asap ini tidak muncul ke atas, tapi bagaimana diolah akhirnya keluarlah asap yang baik untuk dihirup. Iya. Kayak gitu contohnya. Oh. Dia tetap di situ. Iya, iya. Tapi gimana cara energinya ini dengan cara saya bernegosiasi gitu Gak? Bahasa lainnya Iya. agar memunculkan energi positif. Malah mungkin kalau bisa bagaimana diolah supaya asapnya ini juga bisa bermanfaat lagi. Iya. Dan memiliki nilai jual yang Itu yang saya maksud. ekonomis ya. Jadi positif itu akan tadi yang dagang sekitar situ bisa lebih Iya. laris misalnya. Ini kan Iya. ini kan mau berbicara background saya ya. Iya. Kayak gitu Kang gitu. Oh, seperti itu ya. Nah, oke deh, sangat jelas sekali, Ki. Tapi ada satu, Ki, nih. Kita melakukan sesuatu nih ya. Melakukan sesuatu yang saya lakukan misalkannya. Ini ada kaitannya dengan contoh yang sekarang kasus yang terjadi di Nyancagak. Mungkin Aki juga melihatlah bahwa saya melakukan sesuatu untuk dalam hal ini memberikan pendampingan terhadap Kang Yoris Iya. dan Danu juga. Dan saya berpikir bahwa saya akan melakukan sesuatu sesuai dengan hati saya kan. Dan saya juga tidak bisa mengatakan bahwa yang ini benar dan ini yang salah, tidak saya kan. Iya, iya. Intinya kalau untuk urusan itu kan sepenuhnya menjadi kewenangan pihak kepolisian ya. Polisian, iya kan. Tetapi kalau untuk saya sendiri yang penting saya bisa melakukan sesuatu dan sesuatu itu, bantuan yang saya berikan itu dapat bermanfaat untuk orang yang membutuhkan. Ya. Kalaupun untuk banyak orang lain ya, banyak orang-orang yang di sekitar kita belum tentu menganggap bahwa apa yang saya lakukan itu benar gitu loh. Iya, iya, iya. Nah, kalau untuk pendapat Aki sendiri bagaimana? Karena mungkin dalam hal ini juga kan menurut pendapat saya, Aki itu sudah melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang Aki bisa lakukan. Iya. Salah satu contoh misalkan Aki sudah memberikan air doa kepada Yoris dan Danu. Nah, mungkin bisa dijelaskan apakah satu pemikiran atau satu paham dengan saya terkait hal itu? Iya, iya, iya. Pertama yang saya bilang, saya sepemahaman dengan Ya. Kang Heri. Mungkin kalau saya balik pertanyakan begini, kalau seandainya pada saat itu yang butuh pertolongan adalah Pak Yosep, Kang Heri mau nolong? Mau nolong? Itu udah jadi jawaban. Iya. Iya. Ya kan? Udah, Ya. jadi kita jawabannya adalah itu tadi. Iya. Jadi tidak perlu kita berspekulasi seperti apa. Yang Iya. tadi saya bilang, kalau Kang Heri saya tanya, kalau ternyata pada saat itu yang minta tolong adalah, atau yang butuh ditolong adalah Pak Yosep, kayak Pak Kang Heri pasti mau nolong kan? Pasti. Ya, berarti Kang Heri memang tujuannya adalah membantu pada saat itu orang yang memang terlihat bisa dibantu, yang ingin Kang Heri bantu atau terlihat butuh bantuan adalah Dan Kang Yoris dan dan kebetulan saya ditelepon dan diminta sendiri sih. itu kan. Iya. Ya, Jadi jadinya- bukan semata-mata saya langsung Ya. menawarkan, saya tidak seperti itu. Jadi apakah Kang Heri juga pas mau nolong itu harus cari tahu dulu, wah saya harus cari tahu dulu nih, ini gini ini nanti ujungnya takutnya saya begini. Ada pemikiran begitu nggak di Kang Heri? Tidak, Ki, karena sampai saat ini menurut saya kasus di Subang yang terjadi di Subang ini kan semuanya yang diperiksa itu statusnya masih sebagai seorang Sudah. saksi. Oh, saksi ya. Ya. Dan masih Jadi- keluarga. Dan masih keluarga. Itu artinya saya menganggap bahwa saksi-saksi ini itu sama aja seperti kita. Ya. Ya kan? Ya. Ada kemungkinan bersalah, ada kemungkinan benar juga. Nah, ya. Ya kan? Yang sebetulnya mempunyai kewenangan untuk mengatakan benar dan tidak benar kan itu pihak Ya, kepolisian. pengadilan nanti ya. Jadi siapapun yang meminta pertolongan apapun yang Heri bisa lakukan pada saat itu, ya Heri akan lakukan Iya, iya. tanpa Dan- harus Kang Heri tidak akan melihat bagaimana dia di belakang itu. tidak. Berarti ya udah sudah menjawab berarti. Ya. Jadi memang Kang Heri tujuannya nolong saja. Ya, Apapun nanti itu hasilnya Kang Heri, ya itu sudah keputusan. itu sudah Saya keputusan. hanya tujuannya menolong, bukan berarti membantu.
Maksudnya bukan berarti dalam konteks membantu yang lain ya, maksudnya menolong. Maksudnya menolong dalam arti kata sebagai layaknya kita orang yang kenal dan sahabat lah. Iya. Dan dalam hal ini mungkin saya menolong tuh bukan saja daripada orang yang kita tolong itu sendiri ya Ki. Dalam hal ini juga yang namanya kasus di Jalan Cagak kan bisa dikatakan institusi kepolisian yang memiliki kewenangan. Iya. Nah, Aki mungkin melihat dengan saya membawa saksi kepada kantor yang ditunjuk sesuai dengan surat undangan dari pihak penyidik yang dilayangkan, itu artinya saya memberikan dukungan penuh dan saya menyampaikan kepada saksi yang dipanggil itu untuk bisa lebih objektif gitu loh. Mendukung kerja pihak kepolisian dalam hal ini penyidik. Seperti itu. Iya Kang, iya. Pasti teman-teman udah paham lah. Ya. Saya juga pasti ya Kang Heri bisa tahu apa yang saya pikirkan juga. Kita sepemahaman intinya begitu. Betul Ki. Nah mungkin karena saya bilang tadi bahwa yang namanya manusia itu tidak luput dari kesalahan ya Ki ya. Saya juga selalu menyampaikan kepada teman-teman semuanya bahwa saya ini masih banyak sekali kekurangan dari sisi media, apalagi saya sudah menyampaikan juga kepada Aki ya, banyak media-media yang mumpuni lebih berkompeten untuk menyampaikan terkait berita itu ya. Tetapi di channel saya ini khususnya, saya lebih membawa misi sosialnya aja sih. Iya. Karena selain daripada makhluk pribadi, manusia itu sebagai makhluk sosial. Nah, pada kesempatan kali ini, karena memang saya jarang nih ketemu dengan Aki, sekali lagi saya sangat senang sekali Aki sudah mau singgah di channel saya ini. Iya, sama-sama gitu kan. Nah, saya jujur saja Ki, mau minta sedikit petunjuk dan arahan dari Aki lah, wabil khusus untuk saya nih, ya kan? Ini saya minta nih dari Aki dan juga mungkin berbagi juga untuk teman-teman semuanya nih, terutama para subscriber Heri Susanto nih. Sekali lagi saya mau minta petunjuk dan arahannya dari Aki nih. Harus bagaimana sih kita dalam ya sebagai warga masyarakat yang baik ya tentunya untuk menyikapi kasus yang terjadi di Jalan Cagak ini. Setidaknya kita itu dapat ngambil pembelajaran atau sesuatu yang mesti dijadikan sama kita sebagai pedoman atau apalah gitu. Iya. Kaitan kasus Subang ini Kang. Kaitan kasus Subang ini. Dari Aki wabil khusus buat saya nih. Ya. Pertama kasus Subang ini kalau kaitan dengan pendapat saya karena background saya supernatural, tolong jangan sekali-kali atau lebih mengutamakan hal goib dalam kasus ini. Satu, tolong jangan sekali. Maksudnya kita lebih mengutamakan bahwa logika atau cara berpikir. Ya, lebih ilmiah gitu. Lebih ilmiah. Itu satu. Jangan mengait-ngaitkan dan memperkeruh suasana kaitannya dengan kasus supernatural gitu atau dikait-kaitkan gitulah goib dan sebagainya. Tolong jangan. Semua orang yang mempunyai kapasitas seperti saya itu saya yakin juga tujuannya membantu dan tolong jangan di negative thinking gitu ya. Jadi semuanya tujuannya sama, bantu gitu ya. Walaupun terkadang saya juga agak sedikit memberikan warning gitu atau saling mengingatkan kepada orang-orang seperti saya yang punya background seperti saya, tolong jangan sampai memperkeruh suasana dengan mencari-cari hal sesuatu berita kaitannya dikait-kaitkan dengan supernatural, jangan juga. Jadi saya mengingatkan teman-teman yang awam dan saya mengingatkan satu profesi dengan saya. Sama-sama saling mengingatkan nih. Gitu. Nah, kalau untuk wabil khusus Kang Heri, kaitan dengan kasus Subang ini, Kang Heri sudah benar dengan di rule-nya, berbicara dengan hati aja. Mungkin itu pesan saya Kang Heri. Jadi apa yang di hati Kang Heri itu udah go ahead, lakukan saja. Karena yang saya tahu dari awal Kang Heri sudah tulus. Jadi walaupun ada pemikiran apapun, tapi saya yakin bahwa Kang Heri itu juga sebenarnya tujuannya ya tulus ya. Walaupun Kang Heri gak nyadar, saya tulus apa enggak sih nih? Tapi sebenarnya Kang Heri itu tulus. Meluangkan waktu, pikiran dan sebagainya secara tidak langsung. Sampai ibaratnya mencari cara gimana cara nolong. Walaupun memang Kang Heri berpikir ada hal lain, tapi saya yakin bahwa Kang Heri tulus. Makanya saya menekankan buat Kang Heri untuk kasus Subang ini ikutin hati aja, tulus saja. Oh, seperti itu ya Ki ya. Nah, saya ucapkan terima kasih sekali lagi Ki karena memang apa yang sudah disampaikan atau amanat ya atau nasihat lah dari Aki terhadap saya
bukan nasihat Kang, kita saling ngingatin aja. Ya saling ingatkan. Kalau nasihat tuh, saya kayaknya kesana tua banget. Ya nggak apa-apa Ki, gitu kan kita saling menasehati maksudnya. Iya, saling kan, menasehati. seperti itu, saling menasehati. Karena itu tadi kan bahwa manusia itu tidak luput dari lupa kan. Iya. Nah, Iya, saya betul. ucapkan terima kasih kepada Aki dan saya insya Allah lah akan jalankan tuh. Ya. Karena memang apa yang disampaikan oleh Aki pada dasarnya satu pemikiran dengan saya. Ya Kang, bismillah Kang. Dan sekali lagi Ki, saya ucapkan terima kasih sudah mampir di channel saya. Sama-sama, Atur Nun, makasih Teman-teman banyak. semuanya, itulah berbincang saya dengan Kisodo nih, Ki. Ya. Dan mungkin setelah ini sepertinya kita harus mencari makan dulu, Ki. Oh iya. Ini kasihan sahabat saya ini belum Karena dari tadi ini dikasih kopi sama rokok doang. dikasih kopi Karena sama di sini rokok nggak ada yang doang. jual. Iya, Iya. sedangkan yang namanya di sini itu sekarang saya itu pribumi, Ki ya. Oh. Iya, benar kan, Ki ya? Betul. Jadi begitu main ke Subang, jadi itu harus tahu Subang. Oh gitu. Harus menawarkan kulinernya. Iya, jadi Memperkenalkan kulinernya. betul lah. Di Subang itu tempatnya sangat strategis ya, Iya. dekat sekali dengan Sari Ater, Lihat. dekat sekali dengan interchange Subang ya, dengan Ciganea juga Purwakarta, dan satu hal lagi mungkin Subang punya sesuatu Ki, yaitu terkenal dengan nasi madunya Ki. Oh iya. Saya udah nyobain Kang berkali-kali. Iya. Dan itu memang nagih Kang. Ya, Nagih. Dan harus milihnya bener-bener milih. milih. Dapat yang tokcer, yang mantap, tapi semua rata-rata kayaknya enak Kang. Nanti bisa milih sama saya. Siap. Dan nanti Aki kalau pulang harus bawa dan itu harus dibagikan di sana Ki. Oh iya, siap. Jadi biar tahu bahwa Subang ini terkenal itu dengan apa potensi sumber daya alamnya. Dalamnya, iya. Ya. Dan tentunya orangnya juga ramah-ramah. Ki. Oh iya, saya berasa kayak di kampung sendiri di sini. Ya. Walaupun saya hanya beberapa kali ke sini, tapi berasa kayak orang sini tuh kayak ini loh, kayak orang Bali. Iya. Jadi istilahnya ramahnya bukan main. Betul Jadi sekali, Ki. ya ibaratnya kan orang Bali tuh kita sebagai contoh karena mereka udah dari luar dari mana aja kan datang ke situ. Betul. Dan sambutannya ya mereka betah di sana. Iya. Ini orang Subang tuh hampir mirip seperti orang Bali ramahnya. Iya. Betul sekali Ki. Dan kalau seandainya berbicara tentang segala sesuatu yang kita lakukan itu tadi kembali nih belum tentu benar menurut orang lain. Jadi kalau ada yang ngomongin saya di belakang, wajar aja Ki ya? Ya wajar lah Kang. Wajar aja ya? Tapi masa udah sukses. Udah sukses. Ini Iya. jangankan Kang Heri, ya. Presiden aja banyak orang yang nyinyir kan. Betul. Nah, itu tolak ukurnya gitu aja deh. Iya. Oke, terima kasih Ki. Apa yang disampaikan Aki membuat saya menjadi lebih lega. Ya, sama-sama Kang. Sama-sama. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Dan ada pesan Ki? Eh, Cukup. Mungkin saksikan terus update dari Kang Heri aja. Jangan Ya. pernah ketinggalan. Oke Ki. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.